Yang terbaik di Magetan. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Rasi. Ketemu dengan Karin ya di acara ngobrol bareng UMKM Magetan. Dan tentunya di kesempatan Rabu 24 Februari 2021 ya. Baik, dan sekarang ini di studio Rasi FM sudah kedatangan narasumber kita yang hebat-hebat banget. Ada bertiga ya, langsung aja nih kita sapa. Ada Pak Pendi. Halo, selamat pagi Pak Pendi. Gimana kabarnya untuk pagi ini? Seger. Seger. Walaupun juga lemes. Mungkin belum sarapan ini. Betul. Pak Pendi. Mbak Rara mungkin ada konsumsi. Iya. Pak Pendi ini sebagai Ketua IKM dan UKM Nusantara Magetan. Ya. Iya, baik. Dan ini di samping Pak Pendi sudah ada mbaknya yang cantik ya. Di tengah-tengah cowok-cowok ini ada Mbak Ifu. Halo, selamat pagi Mbak Ifu. Halo, pagi Mbak. Iya. Ini sebagai perwakilan dari batik ya Mbak Ifu. Gimana kabarnya untuk pagi ini? Pagi ini semangat. Ya. Iya. Selalu semangat pokoknya ya. Cowok ganteng. Walaupun tanggal tua tetap semangat. Harus dong. Dan di sampingnya Mbak Ibu ini ada Mas apa Om ini? Saya masih 17 tahun. Oh gitu ya. Maka balikannya. Ada Mas Fresa, perwakilan dari kulit ya. Iya, perwakilan dari kulit. Gimana Halo, kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat, walaupun jiwa terguncang. Pikir dapat kemana, yang penting kita sehat dulu lah ya. Kenapa kok terguncang ini? Masih pagi. Setiap pagi harus punya mindset. Alhamdulillah hari ini aku masih sehat, aku masih diberi kesempatan. Jadi kita tebarkan positif aja lah. Iya, walaupun di tengah siang nanti kita ya seperti biasa. Seperti biasa kenapa? Ya biasalah. Udah biasalah. Baik. Dan untuk pagi ini kita akan membahas ini karena di musim pandemik seperti ini ya, kita akan membahas tentang eksistensi UKM di masa pandemik ya Pak Pendi ya. Nah, ini buat sahabat Rasi yang di rumah ini mungkin punya usaha di rumah yang pengen tanya-tanya gitu ya bareng Pak Pendi dan teman-teman, silakan bisa lewat telepon ya di 081233298633 ataupun lewat SMS atau WhatsApp ya di 0811302096. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan secara live di Facebook Rasi Magetan ya. Kita sapa dulu yang ada di rumah. Halo. Ya baik, langsung aja ini kepada Pak Pendi dulu ya sebagai Ketua IKM dan UKM Nusantara Magetan. Wah, ini sejak kapan jadi ketuanya ini Pak Pendi? Kita dikasih kepercayaan untuk mengelola organisasi UKM IKM Nusantara ini sangat baru sekali sebenarnya Mbak. Khususnya untuk Magetan ya. Iya. Kita mulai bulan 10 2020 kemarin. Berarti baru ya? Baru untuk Magetan. Oh, tapi iya. Lama untuk berdirinya UKM IKM Nusantara karena ini organisasi yang memang muncul dari pusat. Jadi dari pusat juga ada, yang sekarang dari provinsi juga sudah terbentuk, kemudian dikembangkan setiap wilayah, setiap provinsi, daerah dan wilayah. Makanya alhamdulillah Magetan dipercaya untuk mengakomodir teman-teman pelaku UKM IKM-nya untuk lebih maju, lebih kreatif lagi lewat UKM IKM Nusantara Mbak. Iya baik, dan ini sejak tahun 2020 berarti baru untuk ya Magetan, untuk tapi Magetan. Untuk yang pusat sudah lama Mbak. Ya, dan untuk Mbak Ifu ini perwakilan dari batik gitu ya. Berarti Mbak Ifu ini bisa membatik gitu ya? Sebenarnya kalau batik ini kan ada dua ya, maksudnya bukan satunya batik, satunya ecoprint. Jadi saya kebetulan usahanya di ecoprint. Oh, di ecoprintnya. Jadi nggak langsung batik pakai tangan gitu ya Mbak Ifu ya? Oh, itu ada teman-teman IKM yang lain itu banyak. Cuman kalau saya lebih concern ke ecoprintnya. Oh gitu ya. Baik. Terus sama Mas Fresa untuk perwakilan dari kulit. Yap. Ini kalau kerajinan kulit ini kan udah lama banget ya kalau di Magetan ini untuk Mas Fresa. Nah, ini kan musim pandemik gitu ya.
Terus wisatawan mungkin jarang datang ke Magetan seperti itu. Gimana untuk kondisi para pengrajin kulit untuk saat ini nih Mas Wendy? Kok Mas Wendy? Mas Reza. Secara garis besar gitu ya. Secara garis besar terkait dengan yang Mbak Karin tanyakan dengan kondisi pariwisata gitu kan. Kita memang pariwisata khususnya di Kabupaten Magetan merasakan sangat terpukul sekali gitu kan, karena kita memang daerahnya daerah wisata, kita punya produk juga kulit, dan kulit masuk ke daerah wisata dengan wisata seperti ini, pandemi juga nggak bakalan berakhir dalam 1-2 bulan lagi. Jadi memang kondisi saat ini ya kita harus bisa, istilah Jawanya legowo nerimonya. Mau tidak mau kita harus punya kreasi baru, kita harus punya jalur penjualan baru selain kita offline di toko-toko. Nah ini kan karena kondisinya sudah jarang wisatawan yang datang, ataupun ada tapi pengunjungnya juga jumlahnya makin menurun. Jadi kita nggak bisa berdiam diri, kita nggak bisa menengtok kok gini dengan kondisi seperti ini, karena kita harus terus jalan seperti itu. Iya. Nah terkait dengan penjualan sih memang kita sangat turun sekali omsetnya. Itu jadi nggak cuma kulit aja kayaknya, semuanya juga turun. Semuanya merasakan kalau kondisi seperti ini. Iya betul. Untuk batik sendiri ini Mbak Ivu gimana ini di musim pandemik ini? Kalau batik tuh sama ya, permasalahannya kan turun ya, pemasaran turun karena kan di mana-mana kan yang namanya kondisi pandemi kan susah gitu loh untuk mungkin orang aja buat beli makan aja untuk penghasilannya aja udah surut gitu, iya, apalagi betul. beli istilahnya batik gitu ya. Makanya karena kebetulan ada UKM Nusantara ini akhirnya kami bisa sedikit ada angin segar lah untuk bisa mempromosikan produk kami melalui kendaraan ini gitu. Iya. Dan untuk Pak Pendi sendiri, ini produknya apa ini Pak? Kalau untuk saya, jadi sekaligus mewakili teman-teman Mamin Mbak ya. Iya. Mamin apa minuman. itu? Oh, Mamin makanan minuman. Jadi nanti kalau dibicarakan banyak kan terlalu bertele-tele, kita singkat aja Mamin gitu loh. Jadi makanan dan minuman. Kebetulan kita juga aksesnya di Mamin ya, makanan minuman. Ketepatan kita juga punya produk abon telur Mbak. Oh ya, ini dia sahabat Rasi ya. Abon telur salah satu menjadi perwakilan kita dari akses Mamin. Dan banyak lagi masih teman-teman produk-produknya yang memang kita cover, kita akomodir menjadi satu produk di dalam organisasi UKM Nusantara ini. Dan UKM Nusantara ini memang kita mengkombinasikan atau menggabungkan beberapa akses Mbak dari pelaku industri dan UKM-nya. Di UKM Nusantara ini ada beberapa akses, jadi kerajinan batik juga kita masukkan di dalamnya, dari kulit juga kita masukkan, dari Mamin juga ada, dari kerajinan anyaman juga ada Mbak. Jadi organisasi ini memang mewadahi semua akses yang harapannya nanti kita bisa sinergi bareng-bareng. Jadi teman-teman pemirsa, pendengar yang ada di rumah, monggo yang mau masuk, yang mau bergabung dalam UKM Nusantara, kami persilahkan, dengan catatan kita di sini berjuang ya, bukan tempat kumpulnya sebuah keuntungan, tapi berjuang yang harapannya nanti kita ke depan bisa bersama-sama maju, bisa sama-sama berkembang. Makanya lewat kendaraan IKM Nusantara ini, ayo kita berjuang bareng-bareng. Memang berat Mbak, kondisi seperti ini saya selaku pengemudinya ya, kalau kendaraan pengemudinya, sopirnya punya beban moral. Jadi berani menyuguhkan sebuah kendaraan yang nantinya bisa mengangkut penumpang, mengantarkannya sampai pada tujuan. Sedangkan kondisi sekarang luar biasa. Intinya kita bertahan saja sudah luar biasa. Cuman kita yang ada di dalamnya, termasuk pengurus di dalamnya, sudah komitmen dengan berbagai macam cara, upaya, tetap kita harus maju. Dengan pandemi ini bukan alasan kita untuk bubuk gitu loh. Dengan alasan pandemi kita bukan berhenti untuk kreativitas, untuk pemasar semuanya. Dengan pandemi ini kita sudah komitmen UKM Nusantara
di dalamnya lebih semangat, lebih maju dan lebih kreatif gitu Mbak. Iya, baik. Dan kita break dulu sebentar ya, Pak Pendi, Mbak Ivu sama Mas Reza ya. Buat sahabat Rasi yang ada di rumah, jangan kemana-mana nih, tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Wong tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki. Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya genah, koyok ngene kok ora iso maca. Iya, Di. Pancen mripatku ki wis suwi lara, Di. Nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemak. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lames nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. 075. Yes, 75. 0,75%. Apa sih kok 0,75%? Bunga kredit Bank Rasuna murah banget, hanya 0,75%. Dalam rangka mendukung program pemerintah Percepatan Ekonomi Nasional atau PEN dan ulang tahun ke-29 4 Januari 2021, Bank Rasuna obral kredit. Bank Rasuna menurunkan bunga kredit hanya tinggal 0,75% per bulan. Ya, bunga kredit Bank Rasuna hanya 0,75%. Dan ingat, fasilitas bunga kredit 0,75% Bank Rasuna ini mulai berlaku Januari 2021. Segera manfaatkan kemudahan bunga kredit 0,75% ini untuk seluruh produk perkreditan Bank Rasuna, kredit perdagangan, industri pertanian, peternakan, jasa maupun kredit konsumtif. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Bunga kredit 0,75%. Segera hubungi kantor-kantor Bank Rasuna terdekat. Kantor pusat Jalan Jaksa Agung Suprapto 88 Ponorogo. Telepon dan fax 0352 482 063. Kantor cabang Jalan Jenderal Sudirman nomor 40 Jetis, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Magetan, dan Jalan RA Kartini 89 Trenggalek. Kantor pelayanan kas Jalan Yosudarso 6 Kauman Sumoroto, Jalan Raya Ponorogo Pulung, Jalan Raya Madiun 45 Ngrupit Jenangan Ponorogo, Jalan Batoro Katong 56 Ponorogo, Jalan Raya Badekan Wonogiri Badekan, Jalan Jenderal Sudirman 58 Balong, Jalan Sunan Kumbul 25 Sawu, Jalan Raya Pacitan 11 Laung, Jalan Jenderal Sudirman 76 Genengan Kawedanan Magetan, Jalan Raya Mauspati Magetan 149 Mauspati Magetan, Jalan Kampak Munjungan Bendo Agung Trenggalek, Jalan Raya Ponorogo Magetan, Danyang Sukosari Ponorogo, Jalan Raya Panean Magetan, Jalan Raya Trenggalek Tulungagung Pogalan Tulungagung. Seluruh produk Bank Rasuna didukung oleh OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan. Syarat dan ketentuan berlaku. Maju bersama kami, Bank Rasuna.
Lek, mesen teh ya. Dan teh, mak Purwana tak ngopi bang. Aduh Lek, engkau tak ngopi, sakit emah polana. Mun sakit emah, obati soman bayi bang. Engkau ya tak ngopi bang. Keng mau temu doro tengki komat, beres ka soman. Mak laju soman mana no, jano darah tinggi, cukup yenomi soman kiapa. Mun sakit lain apa bisa Lek? Coba bayi rabang, beri soman. Jano manfaat soman apa jadi Lek? Kita tahu yuk, soman arwah banyak khasiat tabang. Herbal soman terbuat dari 39 bahan alam berkhasiat seperti manggis, mengkudu, pepaya, kacang merah, sawi putih, bayam, jintan hitam, kayu manis, pasak bumi, bawang putih, dan masih banyak lainnya. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat karena mampu membantu regenerasi sel tubuh, memperbaiki metabolisme, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Soman membantu mempercepat pemulihan berbagai keluhan penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan penyakit lainnya. Soman telah teruji klinis di Universitas Gajah Mada dan Laboratorium Saraswati. Soman jauh lebih baik. FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng UMKM Magetan. Pastinya ada Pak Pendi, Mbak Ivu, dan juga Mas Fresa ya. Gimana? Masih sehat semua? Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, kita lanjut lagi ya Pak Pendi, Mbak Ivu, sama Mas Fresa. Ini langsung saya ke Pak Pendi dulu karena sebagai Ketua IKM dan UKM Nusantara Magetan ini ya. Nah, itu tadi kan kita sudah membahas ini buat teman-teman mungkin yang punya usaha yang pengen ikut gabung gitu ya di tempatnya Pak Pendi ya. Nah, itu gimana sih caranya ini Pak Pendi? Sebenarnya sangat sederhana Mbak. Kuncinya yang pertama komitmen mau maju, kerja sama, terus sama-sama bekerja. Intinya itu Mbak. Jadi kita ndak terlalu birokrasinya terlalu abisin. Jadi kita mau sederhana karena orientasinya gini. Mereka semua ingin maju, Mbak. Semua ingin maju. Kalau ingin maju nggak mau bekerja kan juga repot, Mbak. Nah, betul. Itu. Jadi di balik slogan kita, kalau memang teman-teman ingin masuk, monggo dengan senang hati. Dengan syarat yang pertama itu mau bekerja sama dan sama-sama bekerja. Itu yang secara global ya. Untuk administratifnya ya sangat sederhana. Di UKM Nusantara ini kita ada apa bahasanya iuran wajib ya? Iya. Iuran wajib senilai 20.000 setiap bulan, Pak. Terus kemarin sempat kita sepakati ya kumpul saja nggak ono gregete, ya wis dikasih uang 5.000 untuk arisan. Oh iya. Jadi betul. Sesederhana mungkin. Karena kita orientasi pokoknya adalah memajukan, Mbak. Bukan lah bahasane ning rate kan apa sing bergelimang itu apa jenenge? Bergelimang harta. Iya, jadi masuk harus mengeluarkan biaya ini, eksistensi ini, harus punya produk yang lebih dari ini enggak. Dan kita pun juga menjembatani teman-teman yang semisal punya usaha kecil-kecilan, pingin maju tapi belum punya izin edar kayak PIRT dan selebihnya. Kita juga menjembatani dari tim UKM Nusantara ada koordinasinya untuk membantu proses itu, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, semisal nanti sudah terbentuk semuanya, baik administrasi, baik semuanya lah, kita juga membantu pasarnya. Jadi menciptakan fasilitas perizinannya, membantu menjembatani dari pihak birokrasi terkait, juga kita kerja bareng menjembatani pasar dan
pasar dan pengenalan produknya. Yang nantinya memang kita bisa eksistensinya jelas gitu. Kita punya produk, kita punya perizinan, kita juga punya marketnya. Jadi bukan hanya kita menopang, ayo masuk kita tampung selesai, enggak. Tapi kita jembatani sampai ke market pasarnya, yang harapannya konsumen tuh bisa mengenalnya. Caranya gimana? Ya nanti ada program di dalam organisasi kita, program event periodik, Mas. Event periodik itu termasuk program-program mengenalkan produk kita kepada konsumen. Nah, itu salah satunya. Mungkin teman-teman yang lain juga nanti bisa menjelaskan beberapa poin yang nantinya UKM ini bukannya sebatas wadah. Karena di Magetan juga banyak organisasi-organisasi yang kaitannya mengantarkan pelaku itu pada tujuannya. Iya, betul. Jadi sama-sama kita menjadi satu di Magetan, mengangkat potensi yang ada di Magetan menuju pelakunya UKM atau IKM-nya mendapatkan porsi dan tempatnya masing-masing. Oh iya. Gitu, Mbak. Nah, itu tadi kan dibahas sama Pak Pendi, memperkenalkan produk sampai ke customer ibarat kata. Nah, ini untuk Mas Frisa. Ini sebagai perwakilan dari kulit. Nah, itu gimana caranya untuk bisa memperkenalkan produknya sampai ke klien ibarat kata seperti itu. Jadi dalam waktu dekat ini kita sedang mengejar untuk kita bikin katalog dulu. Kita foto produk dari teman-teman UKM-KM yang sudah masuk ini, kita minta mereka semua istilahnya menyerahkan foto lah, foto dari produk masing-masing, walaupun kondisinya di rumah mungkin dia harus pre-order bikinnya ataupun apa, jadi kita minta foto dulu lebih dahulu. Kita buatkan katalog, setelah itu kan kita nanti ada fanpage-nya, kita juga ada Instagram-nya, jadi kita akan menyasar dulu di sosial media sambil kita bertahap untuk membuat di konten YouTube. Oh gitu. Jadi jadi kita pelan-pelan dulu lah, kita jangan langsung geruduk. Kasihan teman-teman nanti kalau kita ajak lari gitu. Jadi kasihan ya kalau kita yang muda gitu kan. Oke, kita bisa lari kencang, tapi kalau yang sudah istilahnya sepuh gitu. Berarti ini juga yang ikut UKM Nusantara ini berarti dari yang muda sampai kita nggak ada batasan. Kita mau teman-teman yang mau masuk itu, mau dia sudah punya pasar besar, terus kena pandemi, dia mau ikutan gabung, kita monggo. Dia mau baru merintis, monggo. Dia yang sudah punya pasar tapi pengen nambah pasar lagi, monggo. Jadi kita nggak ada batasan berusia sekian-sekian, nggak ada. Ya gitu. Yang penting dia sama seperti yang dibilang sama Mas Fendi, kita mau kerjasama, sama-sama kerja, itu aja. Kita maju bareng lah. Iya, jadi itu ya caranya bikin katalog dulu untuk sementara ini kita ya. Katalog kan orang datang apa sih keunggulan dari Magetan. Nah, kita punya nih katalognya Pak. Kita punya dari makanan minuman, dari batik, dari anyaman bambu, dari kulit. Kita punya seperti itu. Oh gitu ya. Dan untuk sekarang ini kan zaman sosial media seperti ini Mbak Ifu ya. Mungkin itu bisa diperkenalkan untuk sosial medianya yang di UKM Nusantara ini. Kalau UKM Nusantara ini kan baru ya Mbak. Jadi untuk sosmednya kita masih on proses. Cuman data-datanya sudah terkumpul sih. Cuman tinggal buat dan upload gitu. Oh gitu. Masih dalam. Oh masih on proses ya karena masih baru seperti itu ya. Terus mungkin mau diupload juga pas untuk kegiatan-kegiatan tertentu ya memang kita sudah ada data. Cuman untuk foto produknya masing-masing kan kita masih dalam proses ya. Itu yang harus kita lengkapi dulu. Oh gitu ya. Kalau untuk melakukan kegiatan di masa pandemik seperti ini, bagaimana ini Pak Pendi? Sementara kita kan nggak boleh berkerumun seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita menyikapi itu Mbak Karin ya, menyikapi itu sebenarnya bukan kita tidak boleh mengadakan ya, tapi setidaknya kita mematuhi protokol kesehatan. Jadi dengan jumlah peserta yang kita batasi, dengan jarak antara peserta satu dengan yang lain juga kita terapkan, hand sanitizer semuanya kita terapkan. Jadi walaupun dengan kondisi pandemi yang seperti ini, kita tetap melaksanakan kegiatan Mbak. Oh gitu. Dengan syaratnya seperti itu. Bahkan baru kemarin ya teman-teman kita belum ada 1 minggu tanggal 19 kemarin ada kunjungan dari Pemprov Jatim, Komisi B untuk teman-teman industri pelaku UKM IKM Nusantara. Ya
kesimpulannya kita tetap melaksanakan kegiatan dengan protokoler yang memang sudah dianjurkan. Begitu Mbak Kati. Ya, baik. Dan nanti kita lanjut lagi. Kita break dulu sebentar ya. Oh ya, monggo nanti bisa diminum dulu. Ya, buat sahabat Rasi jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Wirausaha pemula yang virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik saat menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman, karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun, justru lebih mulia dari itu. Kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bekerja sama dengan Radio Rasi FM Magetan. Ini kan keramiknya masih kurang. Belum nanti untuk kamar belakang juga. Piye, Cal? Hehe, kurang ya beli lagi toh ya. Lah emang itu kurangnya masih banyak kok. Iya ya. Iya kan? Ya udah, kita ke spesialis keramik dan granit Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko aja yuk. Toko bangunan mana ada jam segini masih buka? Eits, jangan salah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko kan buka sampai jam 9 malam. Loh, iya toh? Iya, Ayah. Hayu, mumpung masih banyak promo, harga boleh diadu loh. Pokoknya murah dan berkualitas nomor 1. Granit KW1 cuma 85.000 loh. Belensa diskon 40%. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus gratis 1 kardus. Wah, ibu tambah pinter ya. Ih, Ayah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan terlengkap, murah, serta berkualitas. Dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan, di antaranya spesialis keramik dan granit, sanitari, dan segala macam bahan bangunan. Full promo dari Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Promo granit KW1 hanya Rp85.000. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus bonus 1 kardus, dan masih banyak lagi diskon serta promo produk lainnya. Ayo belanja dan buktikan sekarang juga kebutuhan segala macam bahan bangunan rumah Anda hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan, Jalan Raya Panean Cepoko Magetan. Telepon 081 556 501 022 atau WA di 0857 35 18 4002. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik untuk rumah Anda. Aduh, awak rasanya keringgingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu
ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan. Kurang lebih 500 meter, lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, masih di acara ngobrol bareng UMKM Magetan dari UKM Nusantara ya. Ada Pak Pendi, Mbak Ifu dan juga Mas Fresa ya. Tadi kita di belakang sudah ngobrol-ngobrol dan kita sekarang ini akan membahas tentang program WP ini ya Pak Pendi ya. Nah, program WP sendiri apa ini? Mungkin Mbak Ifu atau Mas Fresa. Oh Mbak Ifu ya. Biar adil, judulnya bareng-bareng. Nah, berjuang bareng. Ya, program WP itu wirausaha pemula ya Mbak ya. Itu seperti bantuan modal untuk UKM IKM ya. Untuk UKM IKM pemula itu sebesar 12 juta. Itu dengan usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Nah itu, tapi ada batasan usia, jadi nggak boleh lebih dari 42 tahun. Gitu. Jadi ya itu. Terus kami juga ada seperti pelatihan-pelatihan, pendampingan program pelatihan kewirausahaan ya. Itu di handmade, mamin, batik, ekoprint, anyaman dan craft yang lain ya. Terus dan dalam waktu dekat ini kami juga punya program untuk pelatihan dan pendampingan wirausaha pemula ya. Ini nanti Maret itu ada ekoprint, pelatihan ekoprint di Desa Tapak. Terus ada keripik pengolahan bunga mawar lah, keripik bunga mawar, sirup, jadi hand sanitizer. Itu di Desa Bedagung Panean juga terus, ya. Ada lagi handmade kulit itu di Desa Banjarrejo Panean. Oh Ngariboyo, tak kirain Panean juga. Nah ini yang terakhir kan yang dibahas kulit ya. Tadi ini untuk dompetnya. Ini yang bikin mahal itu apanya ini Mas Reza? Sekilas kalau kita lihat dompet biasa sih dompetnya kayak di pasaran umum. Nah kalau kita bisa teliti gitu kan, kita di kulit khususnya di kelasnya handmade itu kita ini yang bikin mahalnya proses pengerjaan pelubangan sama penjahitan, karena kita memang jahitnya pakai manual, pakai tangan. Orang Jawa ngomongin dondom lah. Dondom ya. Dondom kan. Nah, jadi di sini kita ada sedikit nilainya gitu. Jadi kita harus dondomi gitu kan. Ini juga butuh kesabaran, beda kan kalau sama mesin gitu kan. Nah, selain itu kalau di handmade kita bisa request model. Oh gitu. Jadi misalkan Mbak Karin ini datang ke tempat saya, Mas aku bikinkan dompet panjang modelnya seperti ini bisa. Bisa. Berarti jadi, bisa request desain. Jadi bisa request sesuai dengan keinginan. Oh, gitu. Kalau biasanya kalau sudah umum di pasar itu kan modelnya gitu-gitu aja gitu kan. Iya. Ya walaupun banyak kreasi tapi kan cepet bosan. Wah nggak sesuai nih, aku pengen ganti lagi. Tapi kalau kita
ngungkapin keinginan terus eman-eman lah rasanya wah wis gawe iki dhisik keinginanku mosok tak sarehno gak. Nah, betul. Jadi kita nilainya di situ. Mungkin bisa buat kado juga untuk orang-orang tersayang. Biasanya kan gitu kalau handmade kan bisa request sesuai keinginan kan. Bisa bikin buat kado. Nah, untuk pengerjaan dompet sendiri ini, Mas Reza itu membutuhkan waktu berapa lama kalau bikin satu dompet seperti ini? Oke, kalau prosesnya kita tinggal dari model dompetnya. Kalau kita buat dompet pendek seperti ini gitu kan ya, dompet pendek cuma model biasa simpel gini, paling 4 hari gitu. Kalau kita kondisinya panas, karena kan kita juga butuh pengecatan. Oh gitu. Ini juga butuh panas. Jadi 4 hari itu udah selesai. Sudah jadi siap dijual. Maksimal kalau seperti panjang seperti ini maksimal paling lama itu bisa cuma 10 hari. Oh 10 hari. Ya tapi kita biasanya seminggu sih sudah selesai. Berarti sistemnya pre-order ya kalau kayak gitu. Iya, kita pre-order. Kita juga ada yang di toko itu kita ada, cuma kan karena yang di display itu kan biasanya sudah model lama, jadi kita lebih banyak nerima pre-ordernya aja. Oh gitu. Ya betul. Sekali waktu juga kita bikin kreasi model baru. Nah, ya soalnya kan kita harus berkembang terus jadi kita nggak stuck di situ aja. Benar sekali, benar. Nah, untuk batik ekoprint ya ini ya, mungkin bisa diperkenalkan ini buat yang ada di rumah ini seperti apa sih batik ekoprint ini? Wah, Mbak Ibu. Nah, Mbak Ibu. Sama kayak maskernya ya? Iya. Oh iya betul. Cantik Kak maskernya. Cantik banget. Ya. Mbak Lara pengen. Oh ini lagi dibawa aku Mbak. Nah, ekoprint ini teknik mengolah kain ya, atau memproses kain itu menggunakan batang, getah, daun, bunga itu sebagai motifnya. Oh iya. Dan seperti kulit pohon, ranting, biji dan daun itu sebagai pewarnanya. Jadi ini benar-benar murni dari alam, alam. Dan kita ada sedikit meluruskan ya, kalau ada oknum atau orang yang bilang ekoprinter itu mengeksploitasi alam, itu salah besar ya. Sebetulnya kami ini menggiatkan penanaman pohon ya. Jadi kita kalau misalnya ngambil daun itu pun nggak cuman ada yang masih di pohon ya, tapi yang jatuh-jatuh pun kita ambil. Seperti kayak misalnya kami ngambil semak-semak ya, kayak semak-semak itu namanya Bidon pilosa. Itu kan mengganggu ya, itu seperti gulma ya di sawah atau kebun ya. Nah, itu kita kan juga menolong para petani kan buat bersihin. Nah, kayak gitu. Jadi kita juga minim bahan kimia. Jadi sebetulnya kalau ada yang bilang mengeksploitasi alam tuh kasihan lah sama para ekoprinter yang sudah menggiatkan untuk bagaimana alam ini bisa hijau kembali. Iya betul. Jadi nggak cuma memetik aja, tapi juga ada gerakan menanam. Kami nggak cuma mengambil, tapi juga memberi. Jadi dari alam kembali ke alam gitu. Jadi dari kita ambil sampai kami itu limbah kami itu bisa dijadikan pupuk. Jadi limbahnya itu kan tetap daun ya, daunnya sudah diproses ya, itu bagus banget buat pupuk. Jadi habis diambil dari pohonnya, habis itu kita ada limbahnya itu kita kembalikan jadi pupuknya kayak gitu. Oh iya. Jadi emang benar-benar alami. Mungkin banyak orang yang menganggap eksploitasi alam seperti itu, mungkin ada pihak-pihak yang memang ada yang merusak alam, tapi yang nggak merusak jadi ikut kena imbasnya seperti kalau itu. Yang namanya oknum itu kan pasti ada. Dari bidang apapun pasti yang namanya oknum yang mau yang tidak bertanggung jawab itu pasti ada. Tapi sebagian besar dari kami itu sangat peduli dengan alam ya. Jadi kami berusaha menghijaukan alam. Jadi nggak cuma mengambil, tapi kami juga memberi gitu. Iya, jadi give and take. Betul, take and take. Dan untuk Pak Pendi mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan, mengenai dompet kulit atau produknya. Sedikit Mbak ya, intinya gini. Besar harapan untuk ke depan ya. Yang jelas semangat untuk teman-teman pelaku UKM atau IKM yang ada di Kabupaten Magetan khususnya, tetap semangat maju. Jadi pandemi ini bukan alasan kita untuk frustasi. Pandemi ini justru pemicu atau cambuk untuk kita tetap tangguh, karena UKM IKM yang ada di Nusantara, di Indonesia termasuk
penyangga Mbak, penyangga pendapatan negara paling ampuh, paling kuat. Banyak sekali di berita-berita pengusaha-pengusaha tingkat raksasa yang sudah gulung tikar. Iya betul. Hanya UKM yang kita pandang mungkin sebelah mata itu sekarang masih bisa bertahan. Iya, masih bisa menjadi tiang penyangga ekonomi baik dari negara sampai tingkat desa. Makanya teman-teman pelaku, ayo semangat, maju pantang mundur. Jadi pandemi bukan alasan untuk kita jadi melempem. Iya betul. Justru kita harus lebih semangat. Mungkin itu aja Mbak. Iya. Pak, ini ada pertanyaan bisa di sini. Sudah dipasarkankah Pak produknya? Terus kalau kita beli itu mau di mana? Untuk produk-produk mungkin dari kita ya, satu dari Mamin, kita juga sudah masuk beberapa toko retail yang ada di Kabupaten Magetan, di luar Magetan juga ada. Kalau yang terkini kita kemarin sempat sudah lolos kurasi untuk Alfamart dan Indomaret tingkat provinsi. Cuman karena kondisi pandemi ini kita belum bisa MOU, nunggu MOU-nya. Itu untuk Mamin ya Mbak ya. Karena porsinya nanti Mamin, batik, kerajinan itu kan lain. Nah, itu yang pasar terbaru. Terlepas dari tempat wisata, kita juga Magetan kita rangkul tempat wisata, perhotelan. Itu nanti akan masuk di pasar itu Mbak. Cuman karena kondisi pandemi, tempat wisata itu tidak produktif. Akhirnya teman-teman pengelola kita cari aman dulu aja. Makanya ini kita punya PR besar untuk mengembangkan pasar. Terlepas dari pasar offline, kita juga merambah pasar online-nya. Mungkin itu dari Mamin. Mungkin untuk dari batik atau dari kulit nanti bisa ditambahkan dari teman-teman. Kalau batik sendiri ini Mbak Ibu gimana pemasarannya? Ya, kalau batik ini apa namanya, teman-teman kan sebelum tergabung kan sebetulnya sudah punya sosial media sendiri, sudah punya pasar sendiri ya masing-masing ya. Nah itu apa namanya, kalau dari teman-teman itu yaitu perseorangan atau mungkin apa namanya kantor-kantor yang untuk memesan seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih ini apa namanya, pemasarannya online, ada online ada offline. Kita offline-nya itu titip ke butik-butik ya. Ya, kalau kita sih sudah ada beberapa teman-teman batik yang memang sudah menitipkan produknya ke luar daerah atau sama sih daerah sama luar daerah. Kalau untuk kulit sendiri Mas Reza? Oke. Kalau kita di kulit itu kan sebelum pandemi memang kita tidak bisa mungkiri kita sudah punya pasar sendiri-sendiri. Baik dari kulit itu kan ada dari ikat pinggang, dompet, sepatu, sandal, tas juga, jaket juga. Nah mereka sudah punya pasar sendiri-sendiri. Selain mereka sudah punya kerjasama dengan toko ataupun yang sebelumnya sudah terjalin dengan baik, kita biasanya jualan juga pakai media online. Kita pakai Instagram, mereka punya Instagram pribadi sendiri-sendiri biasanya kan. Selain itu kita juga ini main untuk di WA, ya kan? Kita main di WA, kita promosinya kayak masuk ke grup jual beli, itu kan lagi ramean kan. Grup jual beli, jadi seperti itu penjualannya. Jadi nggak cuma offline aja tapi sekarang merambah pokoknya online ya, jadi digalakkan. Kita ngarepin di toko offline kayaknya sudah kita pesimis dulu lah. Kita nggak mungkin bisa mengharapkan dari tempat situ. Kita harus punya jalur lain. Kita pakai online. Oh gitu. Masing-masing harganya tadi ada yang tanya maksudnya telur. Oke. Kalau untuk abon telur konsumen mungkin ya itu kan kembali kepada reseller di tempat masing-masing ya. Kalau mau jadi reseller nanti ada harganya sendiri, mau jadi agen pun juga ada harganya sendiri. Nanti bisa kontak di nomor yang tersedia Mbak ya. Jadi kalau untuk harga yang jelas tidak bikin kantong kempes Mbak. Nah, yang jelas gitu. Tidak bikin kantong kempes intinya. Tapi gitu. ini kantong udah kempes. Berarti minta ditiup Mbak ya. Jadi harganya sangat terjangkau dengan dibanding kualitas dan kuantitasnya Mbak. Begitu juga kan produk-produk yang lain. Insya Allah untuk produk-produk teman-teman UKM yang ada di Magetan bisa menjadikan apa ya bahasanya, cara wong kuwi kangen bisa terobati gitu, Mbak. Pengen dengan harga segitu insya Allah bisa. Gizinya juga tidak ketinggalan, kualitasnya pun juga tidak ketinggalan. Begitu juga dengan produk-produk yang lain. Oh gitu ya. Telurnya itu dari mana Pak?
Dari ayam, Mbak. Maksudnya dalam artian ada yang nyetori atau gimana? Dengan kondisi pandemi ini terpaksa kita harus jemput bola, Mbak. Terpaksa kita harus jemput bola karena ordernya kita sekarang tidak pasti. Karena pasarnya dengan ini jadi terbatas, Mbak. Kemarin untuk Surabaya di Koperasi Bandara itu biasanya mintanya 50 piece setiap 2 minggu sekali. Sekarang 1 bulan itu kadang cuma 20. Hanya cuma 25. Itu pun karena 1 bulan masih 25 butir. Bungkus. Oh, tak kirain bungkus. Tak kirain telurnya. Jadi ternyata kita punya sejarah, Mbak ya. Jadi Abon Telur itu punya apa ya, sejarah histori luar biasa. Iya, biasanya kan kalau abon-abon kan dari daging. Proses ini juga membutuhkan lama, unik ya, bikin orang bosen untuk berpikir ya. Iya. Karena harus dibuat menjadi serat dulu, Mbak. Oh gitu. Soalnya kan telur kan cair ya. Iya, itu benda cair. Jadi kita buat jadi serat yang ada kaitannya berat di karakter atau kualitas telur itu sendiri. Kalau ayamnya cuma dikasih minum air putih, telurnya jadi air, Mbak. Oh gitu. Yang Campurannya apa, Pak? apanya, Mbak, maksudnya? Ini ya. Ya nggak ada. Ya emang murni telur, Mbak. Kita buat serat. Makanya kalau pembuatan seratnya kan dari campur rempah-rempah. Jadi rempah-rempah bumbunya ya. Pembuatan serat itu nanti yang menentukan itu adalah dari jenis, karakter atau kualitas telur. Kan ada, Mbak ya, nyuwun sewu ini ya. Bukan kita mau apa ya, mengeksekusi negatif, enggak. Kadang ayam yang usianya sudah waktunya afkir. Iya. Itu cangkangnya putih. Gitu. Iya, betul. Kalau jenengan mbak-mbaknya biasanya kan ceplok telur ya, kan ada yang dipecah langsung biar. Iya. Itu enggak akan jadi. Berarti ada kadar air yang lebih tinggi daripada kandungan, bahasa sederhananya, gizinya. Oh gitu. Jadi kalau udah telur seperti itu, Mbak, itu luar biasa menyiksanya. Oh, menyiksanya. Nah, berarti ini caranya memang butuh proses. Jadi yang butuh ketelatenan lah. Berarti milihin telur ya. Gimana, Mbak? Milihin telurnya juga itu. Awalnya kita kan nggak tahu, Mbak ya. Tapi makin ke sini kita tahu kenapa ya telur 1 kilo kok cuma jadi nggak ada 1 on. Kemudian pas buat lagi kok jadinya 1 on. Ada salah di mana ini kan gitu. Kita akhirnya mempelajari apa aku caranya buat serat keliru, apa alatnya keliru atau bagaimana. Ternyata dari telurnya yang memang punya porsi. Oh gitu. Jadi sampai waktu itu berpikir cari telur yang BS, kan kalau telur retak kan tidak dijual bebas, Mbak ya. Paling yang beli tetangga, warung kelontong di desa gitu ya. Awalnya kita cari gitu, Mbak. Karena kepingin makanan ini bisa dikonsumsi dengan harga terjangkau. Harapannya gitu. Tapi ternyata setelah aku koordinasi dengan peternak-peternak ayam petelur, dikelompok dipecah jadi air semua, Mbak. Jadi ternyata telur kalau sudah ada retak, itu bahasanya ngabar mungkin ya. Iya. Jadi mencair, Mbak. Jadi kembali kalau sudah mencair, waduh itu jadinya kayak tepung, Mbak. Kalau kita buat serat jadinya jadi kayak tepung. Apalagi waktu kita penirisan minyak, Mbak, wah makin kayak tepung sun, Mbak. Oh gitu. Nah akhirnya pembuat kayak saya itu sempat stres, sehat meneh, sehat meneh. Memang untung tidak masuk rumah sakit jiwa kita. Ya, alhamdulillah untungnya. Karena membuat serat itu enggak mudah ya bagi saya, karena saya ini membuat abon tapi bukan mania abon, Mbak. Kalau orang membuat sesuatu kan karena dia suka. Iya. Ini saya enggak. Oh gitu, memang pengen cari yang baru. Pengen penasaran gitu loh. Jadi akhirnya belajar, oh iki ayamnya berarti kakean ngombe timbang mangane kan gitu, Mbak. Karena dari hasil telurnya itu. Ayam tua kasih, kalau yang makannya memang stabil, Mbak. Dibuka itu ya tetap gembel kayak lingkaran itu loh, Mbak, enggak ada airnya. Oh gitu. Yeah. Dan itu buat seratnya bisa cantik. Kayak ini yang ini telurnya sudah lama. Tahunya kita kan kalau sudah dipecah, Mbak. Jadi telur ini di bedak pasar dia lebih 1 minggu. Masalahnya apa? Cangkangnya bagus, Mbak. Warnanya bagus, tebalnya oke, masuk grade. Tapi setelah saya buka proses das gitu, apa? Kayak
ambiar Mbak, ya. Oh iya, ambiar. Kayak lagu di Mas Jadi Keempat ambiar Mbak ya. Iya. Juga kurang ya. Lain. Jadi ndak gurih gitu loh. Itu mesti ada hal yang berbeda gitu. hasilnya. Seratnya jadi mudah patah. Terus bentuk seratnya ndak cantik. Karena prosesnya 2 kali Mbak ini. Iya. Jadi pertama kita buat serat dulu, setelah buat serat dulu baru kita komposisikan dengan rempah-rempah bumbunya. Kalau dengan rempah-rempah langsung pernah coba nggak jadi. Gitu. Rasanya lain. Iya. Jadi prosesnya memang luar biasa. Sampai ya stres, kemarin ditele, kembali lagi. Jika lamut kita coba lagi sampai kurang lebih sekitar 4 tahun nggak ketemuin. Baru ketemu ini ya, apakah itu nggak rugi itu? Itu rugi apa enggak gitu Pak Pendi? Dan harga telur kan nggak murah. Kalau rugi sih mungkin waktu itu yang ada di benak saya cuma satu, saya bisa mecahkan PR ini. Makanya tadi aku ngomong, saya nggak bisa ngomong. Sekali kita ngomong nggak bisa, otak kita nggak akan kerja. Nggak akan. Jadi 4 tahun saya buat ini Mbak, dari pakai alat mesin sampai ketemu jadi manual. Iya. Dari telur sembarang telur ya, yang terjadi bukan telur buaya ya. Akhirnya bisa menjadi abon. Jadi telur yang 1 kilo cuma jadi setengah on, menjadi 1 kilo menjadi 1 on. Jadi ayam yang muda, mama muda ayam ya, sampai ayam yang tua. Jadi akhirnya kita itu mencari semuanya Mbak. Makannya dikonsumsi apa, telur ini sudah nandu berapa, semua akhirnya saya mempelajari kayak orang dokter peternakan ya. Meneliti cuma ayam. pengen jadi abon ya. Makanya stres waras lagi sampai 4 tahun Mbak. Untung nggak ketemu dokter pasien sakit jiwa. Alhamdulillah. Mungkin sebatas itu sekilas gambarannya. Jadi abon ini di pasaran kalau untuk wilayah Magetan kita jual 25.000 konsumen. 25.000. Kalau untuk wilayah timur itu variatif Mbak. Kan kita kan otomatis ngirim ya. Ada biaya kirim, biasanya mereka menambahkan dari kosnya, yaitu terserah dari seller dan agennya. Sementara gitu mungkin yang lain juga wilayah lokal dengan yang interlokal kan juga lain. Dan harapannya nanti ya itu tadi lah. Perbedaan itu bukan ajang untuk gitu. Kayak perbedaan untuk merangkul kita menjadi lebih baik, supaya bagus semua. Gitu ya. Dan ini karena keterbatasan waktu nggak terasa. Kayaknya kurang nih waktunya. Iya, kurang panjang ini. Iya. Nah ini mungkin dari teman-teman UKM Nusantara ya, dari Pak Pendi, Mbak Ifu, Mas Reza, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sahabat Rasi yang ada di Magetan nih, silahkan. Pak, monggo langsung gantian. Jadi harapan sih ya, kita dengan adanya UKM Magetan ini, kita bisa merangkul semua produk dari teman-teman UKM yang ada di Magetan, nggak hanya yang sudah punya nama gitu. Jadi yang belum, monggo bisa gabung. Nanti untuk kontaknya bisa nanti kita cantumin, bisa disebut Mas kontaknya? Iya bisa, monggo. Bisa ke nomornya 081 335 392 Ada nomor 2 kayaknya Mbak ya. Yang satunya? Satunya sebentar. 0858 0691 3198. Iya. Jadi kalau teman-teman pengen ikutan gabung atau pengen tanya, pengen beli produk, bisa japri di salah satu nomor WA tadi itu kan ya. Nanti mereka akan mengarahkan ke produk yang diinginkan sama pembeli. Dan harapannya bukan hanya di pembeli juga, kita pengen sih dari dinas-dinas yang terkait, dari dinas koperasi, dinas pariwisata, dinas perdagangan, industri perdagangan, ataupun dinas yang terkait dalam hal ini, ayolah kita punya UKM Magetan. Kita di sini berdiri di luar dari kedinasan. Jadi kita guyub rukun membangun Magetan dengan visinya Magetan kota wisata. Monggo kita minta tolong, kita didukung lah, kita diberi akses, kita diberi ruang untuk kita memasarkan produk Magetan di area Magetan ataupun di kancah yang lebih tinggi gitu. Iya. Harapannya sih di situ. Mbak Ove, Mbak Ibu. Sama ya Pak Pendi, silakan. Intinya sama sih, jadi
kita nggak ada bisa berjalan sendiri Mbak ya. Tetap ada yang bahasa disengkuyung bareng-bareng. Jalan bareng-bareng, kita bawa Magetan lebih baik, kita bawa Magetan lebih maju, sukses pelaku industrinya, UKM IKM-nya, sejahtera masyarakatnya, amin. Dan maju kota tercintanya. Iya, amin. Baik dari birokrasinya atau pemimpin daerahnya atau semuanya lah tanpa terkecuali, tanpa terkecuali dan tanpa mengecualikan. Semua sampai pada titik yang dicita-citakan, sejahtera, bahagia dan maju bersama. Iya. Mungkin gitu Mbak. Oke, terima kasih buat Pak Pendi, Mbak Ivu dan Mas Freza ya. Semoga UMKM Nusantara kedepannya semakin sukses. Dan banyak yang gabung ya, bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Magetan dan sekitarnya pastinya ya. Dan karena waktunya sudah habis nih Sahabat Terasi ya, Karin tuntaskan dulu kebersamaan kita di acara Ngobrol Bareng UMKM Magetan. Semoga ini tadi bermanfaat dan Karin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.